Bayangkan 10 tahun dari sekarang, ketika layar-layar bursa di Gedung Bursa Efek Indonesia menampilkan angka yang mungkin sulit dipercaya hari ini. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menembus level 32.000 poin. Sebuah capaian yang oleh sebagian orang mungkin terdengar mustahil, terlalu tinggi, atau bahkan sekedar mimpi di siang bolong. Namun bagi Menteri Keuangan Purbaya, itu bukanlah mimpi kosong. Dalam pernyataannya pada Selasa, 28 Oktober 2025 nanti, ia dengan penuh keyakinan menyebut bahwa pasar modal Indonesia akan terus tumbuh signifikan dalam satu dekade ke depan. Tahun ini berapa? 9.000. 10 tahun lagi berapa? 32.000, ucapnya mantap. Orang bilang saya bohong sembarangan, tapi itu berasal dari pengalaman 30 tahun terakhir, tambahnya, menegaskan bahwa optimisme itu punya dasar kuat, bukan sekedar harapan kosong. Pernyataan itu sontak menarik perhatian publik dan pelaku pasar. Di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian, ucapan seorang Menteri Keuangan yang begitu optimis tentu bukan hal sepele. Tapi apa sebenarnya yang membuat Purbaya begitu yakin bahwa IHSG bisa naik lebih dari 3 kali lipat hanya dalam 10 tahun? Jawabannya terletak pada pengalaman panjang dan pengamatan terhadap siklus bisnis yang selalu berulang dari masa ke masa. Ia menjelaskan, dalam 25 hingga 30 tahun terakhir, setiap kali ekonomi memasuki fase ekspansi, pasar modal Indonesia selalu bergerak naik secara signifikan. Dari situlah keyakinan itu tumbuh. Dari data, dari pola, dan dari realitas yang sudah berulang kali terjadi. Kalau kita menengok ke belakang, memang sulit membantah fakta itu. Di awal tahun 2000-an, IHSG bahkan belum menyentuh angka 1.000 poin. 10 tahun kemudian, pada 2010, indeks sudah naik lebih dari 10 kali lipat menjadi sekitar 3.000-an. Lalu di dekade berikutnya, angka itu terus naik hingga menembus 8.000 menjelang 2025. Pola pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memiliki fondasi yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Setiap kali badai ekonomi datang, entah itu krisis global, pandemi, atau gejolak geopolitik, pasar modal Indonesia memang sempat goyah, tetapi selalu bangkit lebih cepat dari yang diduga banyak orang. Inilah yang menjadi dasar optimisme Purbaya. Ia tidak berbicara berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan data dan pengalaman empiris. Dalam pandangannya, Indonesia sedang memasuki babak baru pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur terus dibangun, konektivitas antar wilayah semakin baik, arus investasi terus mengalir, dan sektor-sektor baru seperti ekonomi digital, energi hijau, serta industri kreatif tumbuh pesat. Semua faktor itu menjadi katalis yang bisa mendorong peningkatan nilai pasar modal dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, optimisme ini juga mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap fundamental ekonomi nasional. Setelah melewati berbagai tantangan global seperti pandemi dan ketegangan geopolitik, Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas fiskal dan menjaga daya beli masyarakat. Reformasi investasi dan deregulasi di berbagai sektor juga membuat iklim bisnis semakin menarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks ini, Purbaya mungkin sedang mengirimkan pesan penting kepada dunia bahwa Indonesia siap menjadi kekuatan ekonomi besar berikutnya di Asia. Namun, di sisi lain, pernyataan berani ini juga menimbulkan pro dan kontra. Beberapa analis menilai proyeksi tersebut terlalu optimis. Mereka mengingatkan bahwa ekonomi global sedang menghadapi masa transisi besar, mulai dari perubahan iklim, pergeseran rantai pasok dunia, hingga kebijakan moneter yang ketat di negara maju. Semua faktor itu bisa menekan arus modal ke negara berkembang seperti Indonesia. Meski demikian, kelompok analis yang lain justru melihat pernyataan Purbaya sebagai bentuk visi jangka panjang yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan pasar. Dalam dunia keuangan, ekspektasi adalah segaranya. Ketika keyakinan tumbuh, investasi mengalir. Ketika kepercayaan muncul, pertumbuhan menjadi mungkin. Menariknya, kalau kita amati lebih dalam, pola yang disebut Purbaya tentang siklus bisnis memang nyata. Dalam sejarah ekonomi modern, pasar selalu bergerak dalam gelombang, masa ekspansi, puncak, kontraksi, lalu kembali tumbuh. Setiap kali siklus baru dimulai, indeks saham biasanya melonjak karena investor mulai kembali optimis. Pola inilah yang membuat proyeksi jangka panjang, seperti 10 tahun ke depan, memiliki peluang besar untuk terrealisasi, meski fluktuasi jangka pendek mungkin tetap terjadi.
Selain faktor ekonomi, ada juga dimensi sosial dan demografis yang ikut mendukung proyeksi tersebut. Indonesia kini memiliki generasi muda yang semakin melek investasi. Aplikasi investasi digital, edukasi finansial, dan kemudahan akses ke pasar modal membuat partisipasi masyarakat meningkat drastis. Semakin banyak anak muda yang menabung lewat saham, reksadana dan obligasi, bukan lagi sekedar menaruh uang di tabungan. Inilah momentum baru bagi pertumbuhan pasar modal, pertumbuhan yang bukan hanya digerakkan oleh investor asing, tapi juga oleh kekuatan domestik yang semakin matang. Kita juga tak bisa mengabaikan peran transformasi digital dalam memperkuat ekosistem ekonomi nasional. Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan banyak perusahaan teknologi lokal yang kini menjadi pemain besar di Asia Tenggara. Ketika startup ini berkembang dan go public, kapitalisasi pasar Indonesia akan melonjak signifikan. Bayangkan jika 5 atau 10 perusahaan digital Indonesia mampu menembus valuasi triliunan rupiah dan tercatat di bursa. Angka 32.000 bukan lagi sekedar mimpi, melainkan konsekuensi logis dari perkembangan zaman. Namun tentu saja, perjalanan menuju ke sana tidak akan mudah. Tantangan tetap ada, mulai dari menjaga stabilitas politik, memperkuat tata kelola perusahaan publik, hingga memastikan transparansi dan perlindungan bagi investor kecil. Pemerintah juga perlu terus memperkuat koordinasi antara lembaga keuangan, otoritas pasar, dan pelaku industri, agar pertumbuhan yang terjadi bukan hanya cepat, tapi juga berkelanjutan. Di tengah semua optimisme itu, ada satu pesan penting yang tersirat dari ucapan Purbaya, bahwa kepercayaan terhadap potensi bangsa sendiri adalah kunci utama kemajuan. Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah, populasi besar dengan daya beli yang terus meningkat, serta posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Semua elemen itu, bila dikelola dengan bijak, dapat menjadi fondasi bagi kebangkitan ekonomi yang sesungguhnya. Jadi ketika Menteri Keuangan Purbaya berbicara tentang IHSG 32.000 dalam 10 tahun, mungkin kita tidak perlu langsung meragukannya. Mungkin justru inilah saatnya untuk melihat potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya kita sadari. Optimisme, jika disertai kerja keras, disiplin dan kebijakan yang konsisten, bisa menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Bayangkan, jika hari ini indeks berada di angka 9.000, dan 10 tahun kemudian mencapai 32.000, berarti pasar modal Indonesia tumbuh lebih dari 3 kali lipat. Itu artinya nilai perusahaan-perusahaan Indonesia meningkat pesat, investasi mengalir deras, dan ekonomi rakyat ikut bergerak. Itu bukan hanya kemenangan bagi para investor, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena pada akhirnya, pasar modal bukan sekedar papan angka di gedung bursa, tapi cerminan dari kesehatan ekonomi nasional dan semangat kemajuan bangsa. Maka, mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah proyeksi itu realistis atau tidak, melainkan apakah kita semua siap untuk bekerja menuju ke sana. Karena masa depan pasar modal Indonesia bukan hanya ditentukan oleh angka, tetapi oleh kepercayaan, kolaborasi, dan semangat membangun yang tak pernah padam.